Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-Hadis Al-Baba. Rupiah yang bersyukur kepada ketua PRM dan tidak lupa kepada ketua akhir nanti yang akan mungkin mendapatkan amanah baru, Bapak Binarko sekeluarga selaku tuan rumah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, nikmat rahmat Allah masih dicurahkan kepada kita semuanya. Tentunya dengan harapan nikmat-nikmat tersebut mampu untuk kita pergunakan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, yakni semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas apapun, lebih-lebih ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya tidak lupa kami berterima kasih kepada keluarga besar Bapak Binarko. Alhamdulillah pada malam hari kediamannya berkenan kami mensiapkan PRM Kandahan. Walaupun rumah beliau itu di Kareng, masih kan Kareng. PRM yang terus mengadakan siap rutinnya, kalau boleh dikatakan lintas wilayah, lintas PRM. Dan itu menjadi satu giat kita bahwasanya PRM Kanigaran itu benar-benar berjalan, benar-benar semarak dengan rutinitas pengajian yang insya Allah itu adalah bentuk komitmen kita untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmu, untuk senantiasa menambah wawasan-wawasan kita dalam nanti kita melaksanakan ibadah kepada Allah, tentunya berbicara kepada sunnah-sunnah Rasulullah, berbicara kepada tentunya dalil-dalil yang selama ini kita pahami, kita mengerti dan kita pegangi dalam setiap mengamalkan ibadah apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, tentunya ikhtiar kita bersama. Pada malam hari ini kita melakukan pengajian rutin adalah satu bentuk usaha kita untuk senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita, dan lebih-lebih untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam salah satu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa kaifa nujaddadu imanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, absiru min qawli la ilaha illallah. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menerangkan bahwasanya perintah Rasulullah kepada kita semuanya umatnya untuk senantiasa memperbaharui iman kita,
menguatkan iman kita. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujaddadu iman? Bagaimana caranya kami ini ya Rasulullah untuk menguatkan, memperbaharui iman kita agar iman kita ini tidak hilang, tidak berkurang, karena manusia, iman seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu yazidu wa yanqus. Ini sering kita pahami seperti itu. Jadi tidak stabil iman yang ada dalam diri kita. Walaupun senantiasa kita harapkan kekuatannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qala aksiru bi qauli la ilaha illallah." Perbanyak oleh kalian itu dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi insya Allah kuncinya mudah sekali ketika kita ini ingin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering-sering berzikir, dengan sering-sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang patut untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu katanya anak-anak sekarang perlu di-upgrade juga, perlu diperbaharui juga. Bahkan dalam hadis yang lain, iman itu dikatakan oleh Rasulullah seperti baju. Baju itu kalau semakin lama itu bukan bertambah bagus, bukan bertambah indah, bukan bertambah kuat, tetapi semakin lusuh, semakin jelek, walaupun itu kita simpan dalam lemari. Sama halnya dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini adalah sangat berharga sekali, perlu untuk selalu kita perbaharui. Salah satunya adalah kita ini melazimi kegiatan-kegiatan seperti pada malam hari ini, dan kita tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini salah satu resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa kita ini memperbaharui iman kita. Karena iman itu adalah satu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Kita bisa melihat nih contoh bahwasanya hidayah keimanan itu belum diberikan atau tidak diberikan walaupun kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Sering kita dengar nasihat dari para ustadz-ustadz kita ketika menyampaikan bagaimana di akhir-akhir hayatnya paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib itu tidak bisa, belum sanggup mengucapkan kalimat tauhid sebagai satu pengakuan bahwasanya dia dia itu masuk Islam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Di situ disebutkan Rasulullah pernah mentalkin paman. Dikatakan ya akhi, qul la ilaha illallah atasyhadu illallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah atasyhadu illallah. Maka dengan kalimat itu nanti akan aku persaksikan di hadapan Allah bahwasanya kamu adalah hamba-hamba Allah yang telah berpasrah diri kepadanya. Jadi itu diajarkan oleh Rasulullah, dibisikkan di telinga kanannya, tetapi Abu Thalib ini juga melihat ke samping kirinya, saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya juga tidak mau kalah. Mereka mengatakan, atarghabu millata abai, bahwasanya apakah kamu sudah tidak suka dengan agama nenek moyang kita? Nah, di akhir hayat sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, maka tidak satu kalimat tauhid pun terucap dari mulutnya. Ini sejarah mencatat seperti itu. Jadi iman dan takwa ini adalah anugerah yang terbesar diberikan oleh Allah untuk tiket kita nanti bisa menghadap Allah dan bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Rasulullah juga mengatakan,
dalam salah satu hadisnya, man akhiruhu kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mereka ini di akhir-akhir hayatnya mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita perbaharui, kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit pesanan dari Mas Eko bahwasanya sesuatu hal yang harus kita pahami bersama, bahwasanya ketika kita ini mengelola sebuah masjid, mengelola rumah ibadah, tempat kita bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka landasannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Jadi ketika kita landasannya tidak lain adalah mengharap wa taala, maka pasti kemudahan dalam pengelolaannya pasti akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Allah, itu surah At-Taubah ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka ini tidak ada takutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberikan satu ciri bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat. Jadi harapan kita bersama bahwasanya para aktivis masjid, para pengurus masjid, dan juga jamaah yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Karena tentunya harapan kita bersama Allah Subhanahu wa taala di masjid, artinya bagi mereka tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi ketua takmir, menjadi aktivis masjid itu insya Allah mboten enten bayaran Pak Haji. Jadi benar-benar pengabdian kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keberkahan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau mengurusnya. Artinya mau mengisinya dan mau untuk meramaikannya. Salah satunya insya Allah kita sudah paham semuanya, salah satunya adalah man bana masjidan lillah qad banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mereka ini membangun atau meramaikan atau mengisi, menghidup-hidupkan masjid, banallahu baitan fil jannah, maka balasannya mereka akan diberikan tempat tinggal yang layak nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini janji Allah salah satunya. Ataupun dalam hadis yang lain itu dikatakan oleh Rasulullah, ketika kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar,
tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 7 golongan tersebut salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi laki-laki atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Artinya ia tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Bepergian tidak lupa mampir ke untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba, ataupun ketika ia melihat masjid itu kok sepi maka tergerak hatinya untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik. Maka hamba-hamba yang seperti ini nanti akan mendapatkan pertolongan, naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu pada ribut, tidak ada sesuatu yang bisa menolongnya kecuali ketika mereka memiliki amalan-amalan yang bisa diandalkan ketika hidup di dunia. Jadi ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini benar-benar mengisi masjid-masjid kita dengan hal-hal yang baik. Maka tentunya harapan kita bersama semuanya, masjid itu bukan sebagai satu tempat untuk ibadah saja, tetapi sebagai satu tempat untuk menimba ilmu, untuk kita bermusyawarah. Mungkin kita ketika menghadapi sesuatu problematika di tempat-tempat kemasyarakatan kita dan sebagainya, kita bermusyawarah di situ, kita ambil keputusan yang baik ataupun hal-hal yang lainnya. Karena Rasulullah SAW memfungsikan masjid itu bukan sebagai tempat ibadah saja, tetapi sebagai satu peradaban Islam untuk memajukan dari agama Allah Subhanahu wa taala.